Selamat datang di Guru Kebenaran Channel. Hari ini saya akan membahas atau menceritakan tentang pertemuan saya secara spiritual dengan makhluk-makhluk yang memiliki tingkat spiritual yang lebih tinggi. Sebelum saya memulainya, saya akan coba melakukan doa agar di dalam penyampaian ini tidak disusupi oleh hal-hal yang negatif. Nah, begini, ini saya akan membahas pertemuan saya dengan tiga identitas yang memiliki tingkat spiritual yang lebih tinggi, tanpa menyinggung dari berbagai pihak. Mungkin ada orang bilang saya halu ya, tapi baiklah, anggaplah kita halu bareng ya, kita halu-halu bareng saja. Identitas yang pertama yang pernah saya temui atau menampakkan diri kepada saya yaitu Avalokiteswara. Avalokiteswara itu, sekilas tentang Avalokiteswara, kalau di Indonesia mungkin kita mengenal dengan nama Dewi Kwan Im. Nah, untuk lebih jelasnya tentang Dewi Kwan Im, mungkin teman-teman bisa mencarinya sendiri di YouTube atau di Google ya. Nah, pertemuan saya pertama kali dengan Avalokiteswara ini pada saat saya kerja pulang malam, itu jatuh di jalur busway. Ya, karena ada kesalahan satu orang, jadi dia berhenti di jalur busway. Pas saya melewati motornya dia langsung jalan terus tanpa melihat arah belakang, sehingga saya rem mati dan menyenggol motor dia, lalu saya jatuh. Setelah dia melihat saya jatuh, dia langsung meninggalkan saya. Tapi saya pribadi sudah memaafkan dia. Jadi bagi yang melihat video saya dan merasa bahwa dia yang telah menyebabkan saya jatuh, tidak perlu khawatir karena saya sudah memaafkan dirimu. Terima kasih. Pokoknya tidak usah jadi beban pikiran. Saya sudah memaafkan, tidak ada lagi beban pikiran Anda. Nah, kisahnya pada saat jatuh, saya memakai helm. Pada saat wajah saya menghantam aspal, hanya beberapa mili pada saat wajah saya ingin menghantam aspal, saya melihat penampakan Avalokiteswara. Beliau ini dengan wajah feminim ya, wajahnya feminim, karena kalau di Indonesia selalu menyebutnya Dewi Kwan Im. Wajahnya sangat feminim. Dia senyum kepada saya, lalu dia memercikkan, karena dia memegang sebuah pot kecil ya, dan di dalam pot itu ada seperti daun, ya mungkin seperti daun rumput liar lah, kayak saya juga kurang jelas ya, panjang ya mungkin sepanjang 30 cm kayak gitu, sekitar 2 atau 3 helai. Dia memercikkan air yang ada di dalam pot kecilnya itu dengan 3 daun, memercikkan ke wajah saya dengan senyuman yang sampai sekarang saya masih ingat senyuman itu. Pada saat bersamaan saya jatuh, kaca helm saya pecah, saya tertimpa motor, tapi memang untung saya pakai sarung tangan yang tebal,
saya bisa merasakan sarung tangan itu bergesek dengan aspal, mungkin sekitar beberapa senti, atau mungkin 5 senti kali, atau 10 senti. Saya terbawa oleh motor, jadi terseret, tangan saya terseret. Tapi untung saya memakai sarung tangan, dan tidak tahu gimana kejadiannya, tiba-tiba motornya sudah ada di atas saya. Yang ajaibnya, saya mengalami luka-luka ringan. Ya, di dengkul masih ada luka. Itu sekitar hampir 1 bulan baru sembuh. Luka terhantam aspal. Tapi yang anehnya, wajah saya sehat, baik-baik saja, tidak ada luka sedikit pun. Itu memang sangat ajaib sekali. Nah, yang kedua, pertemuan saya dengan satu dewa. Mungkin dewa ini tidak begitu terkenal ya. Dewa ini lebih terkenal di dalam satu aliran salah satu aliran Buddhism. Mungkin orang bilangnya dewa obat, atau orang bilangnya dewa Cikung. Itu pertemuan saya dengan beliau, walaupun saya tidak melihat wajah beliau, tapi saya merasakan kehadiratnya. Yaitu pada saat saya sakit keras, kepala saya pusing berhari-hari, tidak bisa melakukan aktivitas apapun juga. Saya sudah menyerah, sudah tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Saya hanya berdoa, minta tolong, semoga beliau bisa menyembuhkan saya. Nah, di saat itu juga tiba-tiba saya merasakan tangan saya ada yang memegang, dan seketika itu tangan saya memegang belakang kepala saya dan mengelusnya di bagian tekuk leher. Saya merasakan seperti ada sesuatu yang memegang tangan saya untuk melakukan hal tersebut. Ajaibnya, detik itu juga saya sembuh. Tidak memakan obat, tidak memakai apapun juga. Detik itu juga sembuh. Saya bisa bangun, beraktivitas seperti biasa. Mungkin ada orang bilang itu halu, tapi halu yang menjadi kenyataan. Nah, yang ketiga, sosok individu yang memiliki tingkat spiritual tinggi yang pernah saya temui, yaitu satu tokoh sentral. Saya sebelumnya mohon maaf kalau saya salah bicara, yaitu salah satu tokoh sentral dalam kekristenan, yaitu Yesus. Saya memang tidak melihat wajahnya, tapi saya tahu itu adalah Yesus. Dia tidak pernah mengatakan saya Yesus, tidak pernah. Tapi saya tahu bahwa dia adalah Yesus. Itu identitas yang penuh dengan kasih. Cara Yesus melakukan kasih sangat lembut. Beliau tidak otodidak, tidak memakai kekerasan. Seolah-olah beliau hanya mengatakan, ini jangan dilakukan ya. Seperti seorang ayah kepada seorang anak. Ini jangan dilakukan, ini tidak boleh ya. Walaupun saya melakukannya, saya melanggar, tapi beliau dengan lembut mengatakan kepada saya, jangan lagi ya. Setiap kali, tak pernah bosan. Begitu lembutnya, tidak pernah bosan. Ya mungkin saja saya halu, tapi saya yakin itu Yesus. Atau bisa juga identitas-identitas lain yang saya anggap mungkin itu Yesus. Atau identitas yang bukan Yesus, tapi memiliki kasih,
cinta kasih yang begitu lembut. Ya, jadi intinya apapun juga itu adalah identitas yang begitu lembut. Anggaplah saudara-saudara tidak percaya. Jadi apa kita membuat sebuah kesepakatan bahwa itu adalah identitas yang begitu lembut. Tapi kalau menurut saya pribadi, kemungkinan besar itu adalah Yesus. Pada saat saya memulai memberi makan ke orang-orang miskin, walaupun tidak setiap hari ya, mungkin seminggu atau 2 minggu, bahkan sebulan sekali, dengan jumlah yang tidak banyak, paling 4 bungkus, 3 bungkus, tapi saya merasakan sebuah cinta kasih yang begitu dalam. Cinta kasih dan rasa kebahagiaan pada saat melihat orang-orang miskin, pemulung, gembel, mereka senyum mendapatkan makanan dari saya. Saat itulah saya bersuka cita. Yesus pada suatu ketika, ya ini saya anggap aja ini Yesus ya, suatu ketika dia pernah secara astral menyampaikan sebuah pesan ke saya. Pesannya seperti biasa kita juga sudah pernah mendengar mungkin pesan-pesan seperti ini. Orang-orang yang mengklaim, yang bersaksi melihat saya, tapi dia tidak pernah menjalankan apa yang saya perintahkan, yaitu kasih, memberi kepada orang-orang miskin. Mereka tidak pernah melakukannya, tapi mereka selalu bersaksi melihat Yesus. Itu pada dasarnya mereka seperti gabah yang tertiup oleh angin, tak berguna. Dalam tanda kutip itu tak berguna, artinya hanya mengklaim melihat saya saja, tapi tidak melakukan apa yang saya perintahkan. Sesungguhnya mereka itu jauh dariku. Tapi orang-orang yang melakukan apa yang saya lakukan, yaitu memberi makan, memberi sedekah pada orang-orang yang membutuhkan, pada dasarnya mereka telah melihatku. Aku bersama dirinya. Aku selalu bersama dirinya. Itu kurang lebih apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, di sebuah tempat saya mengatakan ini adalah kami. Saya tidak berani mengatakan saya. Di sebuah tempat ini kami diberi informasi oleh satu sosok identitas tinggi, satu sosok identitas yang memiliki spiritual tinggi. Dia memberitahukan ke kami bahwa pada saatnya identitas-identitas tinggi ini bersama Yesus akan menyelamatkan kalian. Berarti ada lebih dari satu. Nanti setelah itu baru ada lagi yang menyelamatkan umat-umat lain. Ya, ini hanya yang saya dengar ya. Saya juga tidak begitu paham dan saya juga tidak begitu meyakini. Saya hanya memegang yang saya kerjakan saat ini, yaitu jika sempat saya membagi makanan dan minuman ke orang-orang yang membutuhkan. Karena menurut saya itu yang lebih penting dibandingkan hal-hal yang lain. Dan kadang-kadang setiap kali saya mau berangkat, saya selalu berdoa kepada identitas apapun juga. Saya tidak mengecilkan kepada satu saja, tapi kepada identitas tinggi apapun juga yang mau mendengarkan. Semoga saya selamat sampai di tempat
pulang lagi dengan selamat. Pada saat saya pulang lagi dengan selamat, saya juga selalu berdoa, terima kasih sudah menjaga saya. Juga berdoa kepada identitas apapun juga yang mau mendengarkan. Jadi memang saya merasakan ada kehadiran identitas-identitas tinggi ini. Tanpa sombong, saya juga sering melakukan kejahatan kecil, termasuk iri hati, marah, itu juga sering saya lakukan. Kadang-kadang saya merasakan mereka itu seperti sedih, tapi mereka tidak marah, mereka hanya sedih. Dan dengan lembut mereka selalu mengatakan jangan mengulanginya lagi. Ini mohon maaf, saya lagi sepertinya sambil berkomunikasi dengan mereka, walaupun mungkin Anda bisa mengatakan saya halu ya, tapi saya sedang menggali apa yang pernah saya dengar dan apa yang sekarang ingin disampaikan. Sesungguhnya pada dasarnya adalah satu. Mungkin Anda mengatakan agama saya, ajaran agama saya yang paling benar. Pada dasarnya itu kurang tepat. Pada dasarnya adalah satu, semua adalah satu. Jangan terprovokasi dengan identitas negatif. Mereka akan menghancurkan hidup Anda. Bersifatlah netral, berbuat baiklah. Itu adalah rumus hukum alam, berlaku di mana-mana. Sekian saja, itu informasi yang saya dapatkan. Terima kasih.